kalau kita sholat itu kita menjadi tenang. Bahkan Rasul SAW pernah bersabda bahwasanya qurratu aini ya fis sholah, salah satunya. Ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya sebagai sedapnya pandangan mata atau sebagai hiburan, sebagai tempat untuk tenang itu adalah dalam sholat. Nah, jadi kalau kita sudah melaksanakan sholat tapi masih was-was, masih ragu, masih khawatir, masih banyak hal-hal yang tidak bisa kita ikhlaskan, berarti perlu kita perbaiki sholatnya. Nah, kalau bab untuk memperbaiki sholat itu ada di Kitabus Sholat ya, bab tentang sholat. Saya yakin ibu dan bapak sekalian semuanya sudah hafal nih, udah puluhan tahun tentang sholat ya. Jadi pertama kalau kita belajar sholat nih, pertama itu tentang pengertian dari sholat. Sholat itu apa sih? Sholat itu secara lughatan as-sholat bimakna ad-du'a. Ya, sholat itu secara bahasa artinya itu adalah doa. Karena dalam sholat itu memang adanya doa-doa ya yang dikabulkan. Nanti dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakki bihim wa sholli alaihim inna sholataka sakanalahum. Jadi kalau nanti ayat itu tentang ambillah dari mereka zakat ya. Nah, ketika kemudian orang itu memberikan zakat kepada kita, maka amil itu sholli alaihim, mendoakan orang yang mengeluarkan zakat. Karena doa dari amil yang memberikan zakat itu dia akan akan nantinya itu memberikan ketenangan. Makanya nih kalau sekarang ada zakat, misalnya pakai gadget, zakat mungkin pakai ATM, itu kayak nggak ada yang mendoakan gitu ya. Walaupun di ATM bisa aja sih ketika kita mungkin kalau di HP ya, ketika kita mau melaksanakan menunaikan zakat, klik langsung mungkin keluar doanya, baca sendiri gitu ya. Tapi kalau kita datang ke amil, datang misalnya amil di masjid atau di mana gitu, kita datang ini zakat kami, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah, maka amil itu ya mendoakan kita. Nah seperti itu, walaupun nanti yang online dan sebagainya bisa saja itu dilakukan ya. Jadi doa atau sholat secara bahasa itu adalah ad-du'a ya, adalah doa. Sedangkan secara terminologi, secara istilah yang namanya sholat itu adalah ibadatun maksusun bidayatu bit takbir wa nihayatu bis salam. Jadi yang namanya sholat itu adalah ibadah khusus yang dilaksanakan pada waktu-waktu khusus, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya, itu adalah sholat. Ya, jadi pertama adalah pengertiannya kita harus tahu. Yang kedua adalah apa? Dari sisi dasarnya, sumbernya. Tadi dari sisi fikihnya. Ketika ditanya kenapa kita harus sholat, misalnya anak cucu kita itu bertanya kenapa kita harus sholat, jawabannya ya karena sholat itu kewajiban. Kewajibannya tahu dari mana? Oh, dari Al-Quran tadi ya, minimal itu Al-Baqarah ayat ke-43 gitu ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah, atau juga tadi kitabam mauquta, jelas ayatnya, hadisnya juga sudah jelas. Ya, sekali lagi ketika ditanya kenapa kita harus sholat, karena sholat itu adalah kewajiban. Di mana ada bukti kewajiban? Ada di dalam Al-Quran. Baca Al-Quran, kemudian baca hadis, baca kitab-kitab fikih. Ya, nah kemudian yang berikutnya berarti kita harus tahu juga, mungkin ada yang tersilap nih, ada yang suka agak lupa rukun dari sholat itu sendiri. Ya, jadi ada rukun, ada syaratnya. Ya, apalagi kalau zaman sekarang kita lihat banyak ya macam-macam orang sholat dari sisi gerakannya. Ya, dari sisi gerakannya takbiratul ikhram misalnya gitu ya. Ada yang mungkin takbirnya itu ada yang begini, Allahu Akbar, ada juga yang agak malas-malasan, Allahu Akbar begini dong, ngadepnya ke sini jadi ke bawah. Ada Allahu Akbar, ada Allahu Akbar, ada Allahu Akbar, ada Allahu Akbar. Nah, banyak. Nah, kita juga perlu paham itu namanya adalah fikih. Tafhimul mujtahidin ala nusus minal Quran wa sunnah. Jadi nanti ada bagian-bagian dalam sholat yang memang itu menjadi ikhtilaf, menjadi perbedaan.
Ya yang kita mesti maklum, kita saling menghargai. Tadi misalnya sholatnya kan ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Bahkan ya ada beberapa mazhab misalnya Maliki itu tidak mengangkat tangan. Ya, misalnya sholat begini lurus begini, Allahu Akbar udah langsung. Ya tangannya nggak begini nggak. Nah itu juga, kayaknya agak beda nih, jadi kayak aliran sesat nih. Enggak ya, itu dari sisi fikihnya. Makanya ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Termasuk juga nanti sedekapnya. Allahu Akbar, ada yang begini, saya lihat ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini juga. Nah itu namanya fikih dalam sholat. Kalau dari saya dikatakan ra'aitu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi sholati wa wada'a yadayhi ala fakhidaihi wa wada'a yadaihi ala sodri. Ya, jadi itu macam-macam beda-beda gitu ya. Nah, itu perlu dipahami. Tapi yang paling penting adalah rukunnya. Saya yakin Bapak-Bapak sekalian paham nih rukun sholat. Ya, mulai dari harus ada niat. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung niatnya. Nah nanti yang ada beda pendapat itu niatnya mungkin ada yang dilafatkan, ada yang tidak dilafatkan. Itu silakan masing-masing, mungkin yang dilafatkan itu ingin agar lebih menguatkan, tapi ada juga yang tidak dilafatkan. Artinya ya udah niat ketika kita wudu, kemudian kita bersiap di atas sajadah atau mungkin sudah pakai pakaian rapi, itu sudah niat untuk sholat. Itu masing-masing itu memang biasa di masyarakat itu ada perbedaan ya. Kemudian nanti ada niatnya, yang kedua itu ada takbiratul ihramnya, kemudian ada nanti la sholata liman la yaqra ummul kitab, membaca al-fatihah ya, kemudian nanti ada rukunya, ada iktidalnya, ada sujudnya, ada duduk di antara dua sujudnya sampai akhir di salam. Ya nanti kalau yang lupa atau mungkin ketinggalan atau kelebihan, nanti berlaku namanya sujud syahwi. Ya, sujud syahwi itu mudah saja. Ketika kita misalnya kurang, berarti sebelum salam. Kalau umpamanya kelebihan, itu berarti sujud syahwinya setelah salam. Jadi kalau kurang di dalam sebelum salam, kalau sudah setelah salam. Itu yang mudahnya gitu ya. Nah bacaannya juga boleh juga pakai bacaan yang sifatnya itu bacaan ketika sujud ya. Nah bacaan banyak sekali ya, mulai tadi takbiratul ihram, kemudian baca misalnya iftitahnya, doa istiftahnya ya, itu baca macam-macam tuh. Ya, jadi kita lihat hadisnya. Oh, ada yang misalnya Allahumma ba'id baini. Ya, ada juga yang apa lagi? Ya, macam-macam lah, banyak ya. Allahu akbar kabir, alhamdulillah katsir, wa subhanallahi bukratan wa asila dan sebagainya. Jadi macam-macam itu karena itu adalah sunnah. Termasuk juga sebenarnya sunnah itu ketika kita akan membaca bismillah, itu kita membaca ta'awud dulu. Dikatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamdihi wa nafthihi wa nafsi. Nah itu juga disunahkan juga baru baca bismillahirrahmanirrahim. Nah kalau berjamaah juga nanti beda lagi. Ada yang bismillahnya itu dibacanya, ada yang sir, ada yang tidak dizaharkan, ada juga yang dizaharkan. Nah ini juga harus masing-masing ya menghargai kalau menurut saya sih ya. Jadi ya silakan saja mau yang penting yang wajibnya itu adalah bismillah. Nanti para ulama juga beda ayat alhamdulillah itu al-fatihah itu kan ada sab'ul masani, ada 7 ayat. Nah kalau buka Al-Quran, kalau buka di mushaf ataupun di gadget misalnya, itu bismillahnya termasuk ayat Al-Quran atau bukan? Ya kan ya, nah itu juga ada memang beda pendapat. Ada mengatakan bismillah itu bukan termasuk al-fatihah, tapi kalau di ayat Al-Quran bismillah itu ya ayat yang pertama. Kalau yang mengatakan bismillahnya itu bukan Al-Quran, nanti ghairil maghdubi alaihim, sebelumnya lagi itu adalah ayat yang ke-7-nya. Nah ini juga saya yakin semuanya Ibu dan Bapak sekalian sudah paham, sehingga ada yang beda juga ya. Makanya ada yang membacanya itu Al-Fatihah itu ada yang sir, ada juga yang jahar, ada yang dikeraskan ketika menjadi imam. Ya, nah itu kemudian juga nanti karena tadi ada dikatakan la sholata liman la yaqra ummal kitab ya.
tidak ada sholat, artinya tidak sah sholatnya bagi seseorang yang sholat tetapi tidak membaca Al-Fatihah. Ya, nah tapi memang kalau di dalam berjamaah lagi-lagi ya ada perbedaan juga. Ya, ada yang ketika imamnya membaca itu berarti sudah terwakili ya makmumnya. Tapi ada juga yang ketika imamnya sudah selesai membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat, baru makmumnya membaca Al-Fatihah. Nah ini banyak terjadi nih. Ya, banyak terjadi terutama yang biasa yang sholat berjamaah gitu ya. Itu dari sisi Al-Fatihahnya, termasuk juga amin. Kalau di tempat saya kalau sebelum baca amin pakai baca Rabbighfirli wali walidayya amin. Ada juga yang seperti itu. Nah, kuncinya berarti adalah apa? Kuncinya adalah bagaimana kita belajar lagi. Ya, kita mengaji lagi lebih mendalam. Mengajinya bukan hanya jiping, bukan hanya mendengarkan saja, tapi juga membaca Al-Quran, membaca kitab hadis, membaca juga kitab-kitab atau buku-buku keagamaan. Kalau zaman sekarang itu sudah tinggal lihat di YouTube, ya, lihat di YouTube, lihat ustadznya, lihat tokohnya, lihat juga keilmuannya, ya, kemudian juga bisa membaca di media sosial juga banyak sekali, gitu ya. Jadi minimal bisa baca. Jadi tidak hanya tidak hanya ikut-ikutan, ya, tidak hanya ikut-ikutan, tidak hanya taklid, tapi kita belajar lagi sehingga semakin kita belajar, semakin kita itu dewasa, semakin kita itu bijak dalam memahami setiap perbedaan yang ada. Ini kayaknya serius sekali ini jadinya ya. Nah, baik, itu adalah rukun dan juga syarat dari sholat itu sendiri ya. Kemudian yang berikutnya yaitu terkait dengan syarat sah sholat juga. Tadi ada kita membaca surat Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum. Ya, jadi saya ngomongin kok karena ketika membaca kita kok wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian. Ya, jadi idza qumtum ila salat, apabila kita akan melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kita, ya, wa aydiyakum, kemudian tangan kita, ilal marafiq, sampai ke siku, ya, kemudian wamsahu bi ruusikum, nanti ada arjulakum juga, kaki juga, kemudian wamsahu bi ruusikum. Jadi kadang ya ibu dan bapak sekalian, kalau kita semakin belajar, ini kok banyak ini ya, banyak beda-beda jadinya ya. Tapi justru semakin kita mengetahui perbedaan itu kita semakin bijak. Ya, tadi saya ingin menyebutkan wamsahu biruusikum, dan hendaklah ya kalian, dan hendaklah setiap muslim yang ketika akan salat itu wamsahu, mengusap, ya, biruusikum. Kata-kata bi dalam bahasa Arab itu artinya itu bi itu dengan atau sebagian. Sehingga para ulama sebagian itu mengatakan wamsahu biruusikum itu artinya usaplah, ya, basuhlah sebagian dari kepala. Ya, makanya ada yang istilahnya itu yang hanya diusapkan di sininya saja, ya, sampai 3 kali. Ada juga yang sampai ke belakang baru balik lagi sampai ke semua kepalanya gitu ya. Nanti kalau mama yang ibu-ibu ya beda kan, kalau mau pakai hijab kan hanya diusap bagian hijab tertentu saja. Nah, ini juga perlu dipahami juga. Ya, jangan sampai nanti ini kok wudunya beda ya, jangan-jangan ininya beda. Bukan seperti itu ya. Jadi masing-masing mungkin memang punya pemahaman. Tadi wamsahu bi ruusikum. Karena apa? Nanti dikatakan at-tahuru satrul iman. Artinya adalah al-wudu minas shalah. Ya, wudu itu adalah ya bagian tidak terpisahkan dari sholat. Makanya kalau kita sholatnya itu pengen bagus, kita sholatnya ingin sah, ingin diterima, maksud dan tujuannya berarti wudunya diperbaiki dulu. Kalau wudu yang zaman sekarang terutama di perkotaan gitu, kadang-kadang mungkin biasanya wudunya itu di kamar mandi. Ya, di kamar mandi biasa. Saya juga memang wudunya di kamar mandi gitu ya. Makanya kalau wudu di kamar mandi itu berarti harus diakalin gitu ya. Diakalin itu maksudnya adalah berarti kita pakai sendal gitu ya. Kalau perlu tuh sendalnya kayak orang Turki zaman dulu tuh agak tinggi.
ya agar jangan sampai kotoran atau najis gitu ya itu terkena ya pada kaki kita atau pakaian kita. Ya ini perlu hati-hati ya. Berarti yang bagus kalau yang memang rumahnya itu ada tempat sholatnya khusus, kemudian juga ada tempat wudunya khusus, sehingga ketika wudu itu tidak khawatir tercampur atau terkena percikan dari dari yang sifatnya najis. Ya walaupun nanti ya kita bilang ya kalau umpamanya kita nggak tahu gitu ya gimana ya rufi'al qalam, kemudian juga tadi mahal khotawan nisyan itu ya diangkat, kita tidak terkena dosanya kalau kita betul-betul tidak tahu. Tapi kalau mengantisipasi itu akan lebih bagus lagi. Ya jadi wudunya ada tempat khusus, kalaupun di kamar mandi pakai alas kaki gitu ya, sehingga ketika sholat pun juga dalam keadaan tempatnya bersih ya, bebas dari najis, dan juga pakaian kita juga gitu ya. Nah terkait pakaian juga ya sekarang itu memang sudah berubah ya. Kalau sekarang sholat ya hampir semuanya kalau laki-laki ya pakai celana panjang gitu ya. Kita ingat kalau di kampung-kampung zaman dulu tuh selalu pakai samping gitu ya, selalu pakai sarung gitu ya. Terus juga pakaiannya juga biasanya bersih, dijamin gitu ya. Nah sekarang ya memang zamannya berubah gitu ya. Ibu-ibu kalau dulu tuh ya semuanya ibu-ibu tuh kalau sholat pakai mukena. Ya kalau sekarang banyak juga sholat pakai ya hijab, jilbab yang dipakai saja, sah tidak? Ya sah gitu ya. Ya sah, yang penting tertutup auratnya ya, badannya itu. Nah itu ya tadi tentang wudu. Jadi wudu kita itu harus diperbaiki nih, mungkin dari sisi apanya? Ya dari sisi nanti mungkin niatnya, kemudian cara membasuhnya, kemudian juga nanti ada sunahnya juga ketika sudah wudu kita juga membaca doa setelah wudu juga gitu ya. Nah nanti keutamaan wudu juga sangat banyak sekali ya, salah satunya itu adalah dari sumber kebahagiaan. Oke, kita lanjut lagi, waktunya masih ada ya. Nah setelah wudu selesai berarti kita masuk ke dalam sholatnya. Bagaimana nih sholat agar tadi diterima ya? Salah satu standar ibadah itu diterima, yang pertama itu adalah ikhlas, yang kedua adalah mutaba'ah. Yang pertama adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ya, jadi pertama itu harus ikhlas. Ya artinya apa? Kita sholat, kita ibadah itu untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ittiba, mutaba'ah. Ya wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya di surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya jadi mengikut Nabi sholat, tadi di hadisnya dikatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana sholatnya Rasul, atau sholatlah sebagaimana kalian itu melihat Rasul sholat, para sahabat gitu ya. Tapi ternyata pas para sahabat melihat Nabi sholat itu juga beda-beda. Misalnya istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, ketika melihat beliau sholat ternyata apa sih namanya itu bagian kaki, telapak kakinya itu yaitu dirapatkan ketika sujud ya. Jadi tumitnya ketika sujud itu dirapatkan gitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan ada juga yang tidak. Demikian juga ketika bangun dari sujud mau berdiri ya, ada sahabat yang kemudian melihat Nabi itu duduk sebentar. Ya ketika akan sujud, ya ketika sujud selesai mau berdiri itu berhenti sebentar. Ada juga sahabat yang melihatnya langsung. Ya jadi dari sujud langsung berdiri seperti anak panah, jadi langsung berdiri. Ada juga seperti itu. Ya, jadi masing-masingnya ada dalilnya. Ya apalagi nih kalau kita lihat misalnya, ini sholatnya agak beda-beda nih. Ada yang tangannya itu yang digerak-gerakan gitu ya. Nah macam-macam juga. Kemudian salamnya, kemudian duduk di antara dua sujudnya, duduk iftirasnya, duduk tawaruknya. Ya termasuk juga tadi iktidal, apakah tangannya diluruskan atau mungkin ada yang juga bersedekap juga. Itu berbeda-beda.
Ya, jadi kita ngomongnya jadi yang banyak bedanya, tapi dengan karena di Indonesia ini memang Bhinneka Tunggal Ika juga gitu ya. Jadi berbeda-beda, tetapi hanya masalah furu'iyah, hanya masalah cabang yang memang itu tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan sholat gitu ya, bukan puasa gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian yang terakhir tadi terkait dengan sholat, yaitu yang paling penting, yang merupakan rukun dari sholat yang sering ditinggalkan itu adalah apa? Tumakninah. Nah ini ya, ini yang paling penting. Hadis Nabi SAW ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ketika Nabi sholat, setelah selesai kemudian melihat ada seseorang yang sholat, tapi sholatnya itu terburu-buru, seperti katanya ayam yang mematuk makanannya. Jadi jungkat-jungkit itu cepat sekali sholatnya, itu tidak tumakninah. Padahal salah satu dari rukun sholat itu adalah tumakninah. Ya, tumakninah itu artinya apa? Dilaksanakan secara berurutan, secara tenang, tidak terburu-buru. Ya, membaca sesuai dengan apa yang kita pahami, yang kita bisa baca. Nah, kemudian kita resapi. Ini yang paling penting juga, jangan sampai Bapak-bapak sekalian baca tetapi tidak tahu artinya. Wah, ini berarti harus banyak nanti Al-Quran yang terjemah sudah ada. Ya, di handphone yang terjemah Al-Quran sudah ada. Berarti harus tahu misalnya Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Rabbighfirli wali walidayya, dan seterusnya. Atau mungkin bacaan ayat Al-Qur'annya, kemudian juga bacaan iftirasnya, kemudian bacaan juga misalnya dalam duduk tawarruk, ya, dalam misalnya di akhir sholat itu minimal kita tahu. Ya, misalnya ada satu doa yang dibaca ketika kita duduk di antara dua sujud. Bacanya gimana Ibu-ibu? Yang duduk di antara dua sujud? Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni wa'fu anni ada juga. Nah, kalau kita tahu artinya, ternyata luar biasa sekali tuh. Ya Rabbighfirli, ya Allah ampunilah saya. Kemudian warhamni, ya kasihanilah, sayangilah saya. Kemudian ada wajiburni, dan jauhkanlah saya dari segala hal yang memudaratkan. Kemudian warfa'ni, tinggikanlah derajat saya. Kemudian warzuqni, berikanlah rizki yang baik, yang halal. Apalagi wa'fu anni, ya wa'fu itu, dan maafkanlah saya. Jadi kalau kita pahami satu-satu, ya itu sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Dan kita ternyata betul sholat artinya itu adalah doa.